Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahal khair, kaifa halukunna insyaallah bi khairin. Alhamdulillah fi hadha sobah mubarak. Nastati an nuqabil maratan ukhra fi hadzal makan. Qabla nabda, hayya nabda darsana al-yawm bi qiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, materi kita hari ini tentang materi akhlak, yaitu tentang kepribadian wanita. Ya. Alhamdulillah di tahun 2021 ini kita harus tetap semangat dalam belajar ya. Maka dari itu semoga kalian bisa menyimak apa yang sudah diberikan hari ini dengan baik. Oke. Bagaimana cara menjadi wanita muslimah yang menyenangkan? Ya. Di sini kita akan membahasnya mulai dari awal sampai akhir. Yang pertama, kita harus memiliki komunikasi. Ya. Maksudnya gimana? Komunikasi yang baik. Karena kenapa? Beda halnya dengan laki-laki, ya. Berbeda dengan laki-laki, kaum perempuan menempatkan masalah hubungan antara individual sebagai prioritas utama atau pertama kebutuhannya. Itu sebabnya mengapa komunikasi menjadi sangat penting bagi mereka, ya. Karena melalui komunikasi inilah hubungan antar individu itu bisa diukur. Ya, jadi misalkan kalian ada memiliki sebuah masalah, komunikasikan hal tersebut dengan baik dengan teman kalian, ya, dengan siapapun itu, ya, agar terjalin hubungan yang baik. Berbagai masalah yang dihadapi perempuan bisa selesai setelah dikomunikasikan. Nah, itu tadi, ya, perasaan gelisah, sedih, takut, kita harus mengkomunikasikannya semua, ya. Karena kenapa? Itu adalah obat bagi setiap perempuan. Begitu pula dengan menerima komunikasi yang baik akan memacu rasa senang dan bahagia. Kita juga harus membangun sebuah komunikasi yang baik terhadap lawan kita. Kemudian selanjutnya yaitu ikhlas. Yang kedua tadi ikhlas. Yang pertama tadi komunikasi, yang kedua adalah ikhlas. Suatu kata sederhana ini ternyata mampu menentukan dan mewarnai hampir seluruh isi-isi kehidupan manusia. Cukup satu kata tapi maknanya begitu luas, seluas langit dan bumi. Mereka yang ikhlas tak akan mudah tersinggung, tak akan mudah marah, ya. Jadi wahai muslimah, ya, marilah kita hiasi diri kita dengan memiliki rasa-rasa ikhlas, ya. Karena jika kita ada ibarat kata seperti ini, kita harus memiliki hati bagaikan lautan, jangan bagaikan danau, ya. Kita harus memiliki hati bagaikan lautan atau danau yang luas, ya. Tapi lebih luas lautan, ya. Jangan bagaikan segelas air. Ibarat kata, jika kita memasukkan garam ke dalam gelas tadi, ya, satu bungkus garam, kemudian kita aduk, kita minum, apa yang kerasa? Kerasa sangat asin. Nah, dan juga saat kita memiliki hati yang luas, kemudian coba lautan tadi danau tadi kamu kasih garam, ya, bagaimana rasanya? Tidak akan terasa. Maka dari itu, milikilah hati yang seluas danau, seluas lautan. Kalau lautan memang asin loh, ya. Kemudian kepribadian mulia ini mau tak mau akan tercermin dalam komunikasi yang dibangunnya. Orang yang ikhlas akan selalu tenang hatinya sehingga mudah tersenyum. Ikhlas dan lapang dadalah kita terhadap segala sesuatu yang kita lakukan. Karena seseorang itu bisa terlihat saat dia berkomunikasi dengan yang lainnya. Kemudian sifat yang ketiga adalah tawadu. Karena sifat ini mereka tidak suka berlebih-lebih dalam berbicara. Merendahkan diri atau tawadu justru akan membuat orang menjadi segan dan senang. Tak perlu khawatir jika orang tak menghormati, ya, karena tak tahu kelebihan kita. Kelebihan yang kita miliki ini toh asalnya dari Allah, ya. Tak pantas jika kita menyombongkannya. Jadi wahai muslimah, marilah kita menundukkan diri kita dengan selalu memiliki sifat tawadu. Usikum wa ya nafsi. Ya, mereka yang pandai berkomunikasi bukanlah mereka yang pandai berkoar-koar serta membesar-besarkan cerita. Orang seperti ini mungkin pada awalnya cukup disenangi, akan tetapi suatu ketika setelah mulai terbongkar belangnya, orang akan berbalik meninggalkannya. Sebaliknya,
ketika kita mengetahui kelebihan seseorang berdasarkan informasi dari pihak ketiga akan menambah rasa segan terhadap orang tersebut. Oke. Kemudian yang keempat adalah aktif bergaul. Tak ada seorang pun yang tak membutuhkan orang-orang di sekitarnya, para tetangganya, maka tak ada alasan buat menyembunyikan diri, memutuskan hubungan dengan mereka. Jangan sampai kita memutuskan hubungan kita dengan para tetangga kita, orang-orang sekitar kita, ya. Sebuah hadis menyebutkan, seorang mukmin yang bergaul dan sabar terhadap gangguan orang lebih besar pahalanya dari yang tidak bergaul dengan manusia dan tidak sabar dalam menghadapi gangguan mereka. Hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi. Ya, tadi anjuran Rasulullah SAW untuk bergaul atau berkomunikasi dengan orang lain diikuti perintah untuk bersabar. Ya, karena hampir pasti akan ada gangguan yang menghadang. Namun gangguan ini pun tak pantas dijadikan alasan untuk berhenti berkomunikasi, karena yang mampu bersabar terhadapnya itulah yang terbaik. Oke? Ya, memang itu mungkin menjadi pelajaran bagi kehidupan kita dan kita diuji untuk terus bersabar. Untuk selanjutnya yang kelima adalah akhlak berkomunikasi. Ya, tetap tadi kita berkomunikasi, tapi tetap ada akhlaknya. Mungkin pernah beberapa minggu yang lalu kita membahas tentang akhlak komunikasi juga. Ya, di dalam Islam sudah disediakan seperangkat adab mulia yang mengenai bagaimana berkomunikasi. Semisal sebuah hadis Nabi yang menyebutkan, apabila kamu saling berjumpa, maka saling mengucap salam dan bersalam-salaman. Dan bila berpisah, maka berpisahlah dengan ucapan istighfar. Hadis riwayat At-Tahawi. Orang yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala adalah yang mulai memberi salam. Hadis riwayat Abu Dawud. Oke, ajaran untuk mengucap salam itu sebuah ajaran yang begitu indah, ya. Maka dari itu kita dimanapun kita berada, jika bertemu dengan saudara kita, saudara seiman kita, jangan lupa untuk memulai dengan salam. Orang yang kita sapa dengan salam, mereka akan merasa senang. Karena kenapa? Karena salam itu bagaikan doa. Bagaimana tidak senang jika kita didoakan dengan orang lain? Maka dari itu, marilah kita saling menyapa seseorang dengan salam. Ya, jika kita saling menyapa dengan salam, akhirnya kita bisa membuat suatu komunikasi yang baik. Dalam hadis Nabi yang lain menyebutkan, apabila dua orang muslim saling berjumpa lalu berjabat tangan dan mengucap alhamdulillah dan beristighfar, maka Allah Azza wa Jalla mengampuni mereka. Hadis riwayat Abu Dawud. Berapa mahalnya sih harga sebuah jabat tangan? Karena bisa menghapus dosa-dosa kita. Ya, jangan sampai kita malas untuk berjabat tangan. Karena jabat tangan memang memberikan kontribusi yang amat besar bagi terjalinnya sebuah komunikasi. Bahasa tubuh yang satu ini seakan menyampaikan pesan keakraban, ya, antara dua orang. Ya, walau sebelumnya belum pernah bertemu sekalipun. Jangan lupa, kalau bukan muhrim jangan sampai kita berjabat tangan, cukup dengan salam, ya. Namun jika sesama muslim, maksudnya sesama perempuan muslimah, ya, sesama muslimah, ya, kita boleh berjabat tangan. Oke. Kemudian selanjutnya adalah tersenyum. Karena dalam akhlak berkomunikasi itu kita harus tersenyum, ya. Karena adalah adab komunikasi berikutnya itu tadi tersenyum. Ya, pertama tadi salam, kemudian tersenyum. Seperti dikatakan Rasulullah SAW, senyuman ke wajah saudaramu adalah sodaqoh, mushahib as-sunnah. Ternyata untuk sebuah senyum pun Rasulullah SAW sangat menghargainya. Ini pun satu bentuk komunikasi pembuka yang relatif mudah dilakukan, namun terbukti efektif dan membawa banyak hasil. Ya, akhlak lain dalam berkomunikasi seperti apabila berkumpul 3 orang, janganlah 2 orang berbisik-bisik bicara rahasia dan meninggalkan orang ketiga. Hadis ini memujikan idza kuntum salasatan fala yatanajasnani dunal akhiri hatta yakhtalitu bin nasi min akhiri an yajrihahu rawahu Bukhari.
Tak sulit untuk bisa dimengerti hal ini apabila dengan membayangkan jika posisi kita adalah sebagai orang ketiga, ya. Misalkan kita adalah orang ketiga, kemudian ada dua orang yang samping kita sedang berbisik-bisik, ya. Jangan sampai kita berbisik-bisik menjadi menjadi dua orang tadi, ya, sehingga menyakiti hati orang yang ketiga. Maka dari itu, naudzubillah, kita jaga diri kita bersama. Jika kita lagi dalam perkumpulan, lagi bersama, bukan hanya bertiga, ya. Misalkan kalian berlima, berarti berlima nggak apa-apa. Ya enggak, semuanya. Maksudnya di sini adalah melebihi dari 3 orang. Oke. Kemudian, jadilah pendengar yang baik. Ya, ini salah satu adab komunikasi yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beliau selalu mengambil peran sebagai pendengar yang baik. Siapapun yang bercerita, itu pasti beliau menjadi pendengar yang baik. Beliau selalu bersedia berdialog dengan siapa saja, di mana saja, sepanjang beliau tidak memiliki jadwal acara khusus tentunya. Beliau pun mau melayani permintaan perempuan, bahkan nenek-nenek yang ingin menanyakan sesuatu ketika beliau sedang berjalan untuk suatu keperluan. Ya, tadi jadilah pendengar yang baik bagi siapapun itu. Ya, mendengarkan misalkan kalian ngobrol, ya, seperti yang kita bahas dulu, kita ngobrol, kemudian muka kita tidak menatap ke orang tadi, ya, bagaimana rasanya? Akan sakit hati. Itu salah satunya. Dengarkan dia secara baik-baik, lihat mukanya dia, perhatikan apa yang dia bicarakan. Oke? Ketika ada orang yang mengajak berbicara, beliau akan mendengarkan dengan sepenuh hati dan tak pernah memotong pembicaraan orang lain sebelum selesai. Inilah teori komunikasi yang oleh para ahli disebut teori pendengar aktif, ya. Beliau pun selalu serius memberikan jawaban, setidaknya menyatakan simpati kepada perasaan orang yang berbicara tersebut. Sebuah hadis menyebutkan, bersendaguraulah dan bermain-mainlah, sesungguhnya aku tidak suka kalau terjadi kekerasan dalam agama. Hadis riwayat Baihaqi. Nah, lalu bagaimana dengan bersendagurau? Ya, dalam hal ini Rasul pun suka bersendagurau dengan saudara-saudaranya, dengan para sahabat. Namun ingat, jangan terlalu berlebihan, karena jika kita berlebihan akan membuat suatu penyakit. Maksudnya apa? Yaitu menyebabkan adanya rasa sakit hati antara lawan komunikasi kita. Akhlak beliau dalam bergurau itu cukup mulia, karena tak pernah beliau sampai mengeluarkan kata-kata kotor atau sekedar kata-kata yang sia-sia. Dalam tertawa pun tak pernah hingga terbahak-bahak. Namun diriwayatkan para sahabat bahwa tertawanya beliau dengan tersenyum yang menampakkan gigi beliau. Nah, berbagai akhlak komunikasi di atas, mulai dari mengucapkan salam, berjabat tangan, tersenyum, hingga tidak mengabaikan orang ketiga, akan bisa ditampilkan sebagai hasil pancaran dari hati yang ikhlas, yang ingin membahagiakan orang lain, yang tawadhu, serta menghargai perasaan orang. Wahai muslimah, marilah kita hiasi diri kita dengan hal-hal tersebut. Kemudian dalam komunikasi, ya, kita juga harus bisa menjaga amanah. Misalkan ada yang berjanji, ada yang cerita, namun dia bilang jangan sampai tersebar dan lain-lain. Kita harus menjaga amanah tersebut, ya. Atau ada seseorang yang menceritakan aibnya, kemudian dia minta solusi kepada kita, ya, kita jangan sampai menyebarkan aib tersebut. Mungkin beberapa orang ada yang setidaknya di perbuatan tadi itu bisa dibuat-buat. Bisa Ustazah, bisa enggak? Kalian pasti menanyakan. Bukannya bisa Ustazah, segala sesuatu itu bisa dibuat-buat. Ya, kita mempercayai dia dan lain sebagainya. Oke. Naudzubillah, kita jangan sampai seperti itu. Bagaimana cara kita agar bisa berkomunikasi dengan benar? Ya, bersihkan hati kita terlebih dahulu. Selanjutnya dari hati yang bersih ini akan muncul bentuk komunikasi terbaik pula. Kemudian yang terakhir, ya, tentang kepribadian wanita yang keenam. Tadi yang kelima itu tadi yaitu akhlak berkomunikasi. Yang keenam adalah percaya diri. Jadilah wanita, bagaimanapun itu kita harus percaya diri terhadap diri kita. Ya, kita tetap tawadhu tapi tetap percaya diri, ya. Jangan sampai karena kita melihat misalkan dia lebih cantik,
dia lebih kurus, dia lebih ini. Kemudian kalian memiliki rasa iri. Jangan. Tetap percaya diri apapun dan bagaimanapun diri kita, syukurilah apapun yang telah Allah berikan. Tapi bagaimana caranya membangun rasa percaya diri itu? Ingat kata-kata Allah. Resepnya ada di Al-Quran, yaitu resepnya itu ada hanya satu, yaitu iman. Ya, iman berarti yakin terhadap janji-janji Allah, termasuk yang telah difirmankan Allah seperti illalladzina amanu wa amilus sholihat falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, maka bagi mereka pahala yang tidak putus-putusnya. Oke, At-Tin ayat ke-6. Rasulullah SAW mengucapkan, sesungguhnya Allah Ta'ala tidak memandang postur tubuhmu dan tidak pula pada kedudukanmu maupun kekayaanmu, tetapi Allah memandang kepada hatimu. Barang siapa memiliki hati yang soleh, maka Allah akan menyukainya. Bani Adam yang paling dicintai Allah adalah yang paling bertakwa. Hadis riwayat At-Tabrani dan Muslim. Oke, ya, tadi hadis di atas telah menyatakan bahwasanya ingat, kita hanyalah makhluk Allah. Allah tidak kita memandang kita bagaimana postur tubuh kita, bagaimana diri kita. Tapi ingat, tetap tawadu, ya, memiliki hati yang mulia sehingga diri kita menjadi seseorang yang baik. Oke. Nah, tatimbil hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Ma'ana najafi jamil umur. Jazilah syukri ala tamamil intibah. Thumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, sudah lupa, kita belum doa. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna uluman tarfa'una. Wassalamualaikum. See you later.